ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ketika kita mencintai sesuatu, kita sulit melawannya. Akan sulit melawannya. Ketika antum sudah fall in love dengan seorang perempuan, the real falling in love misalnya, antum mau ngelawan susah. Apalagi udah bucin, udah susah. Udah jadi budak cinta, mau ngelawan susah. Jangankan ngelawan, amar ma'ruf nahi munkar kepada dia saja susah. Susah. Ya, nahi munkar kepada beb jangan gini dong, itu susah karena udah bucin. Bucin itu budak cinta, jenis cinta yang buruk itu bucin. Iya. Jenis cinta yang baik itu adalah cinta yang sesuai koridor syariat. Mencintai karena Allah dan meninggalkan karena Allah. Adapun kalau mencintai karena ingin memperbudak diri di hadapannya, maka ini masuk penyembahan terhadapnya. Dan ini khawatirnya masuk dalam syirik al-mahabbah, yaitu syirik cinta. Hati-hati dengan bucin. Dan bucin pembudakan, yaitu memperbudak diri dengan atas nama cinta itu tidak hanya terjadi pada kaula muda saja. Bisa jadi terjadi pada yang sudah berusia 3 atau 4, berusia 30 atau 40-an dan seterusnya. Itu bisa terjadi kalau Allah Ta'ala sedang mengujinya. Ya, maka hati-hati. Ya, kita ini ingat tujuan kita, ingat masa depan kita akan kembali ke alam barzakh, kita akan menuju alam barzakh dan kembali ke akhirat. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di step pertama di alam barzakh itu ada namanya fitnatul qabr, pertanyaan 3 ini. Dan semua ilmu yang kita punya, kalau tidak membuat kita bisa menjawab 3 ini, semua harta dan ilmu, keluarga, kekayaan, dan kejemauan yang kita punya selama di dunia, kalau nggak bisa menjadikan kita menjawab 3 ini, maka semuanya itu wallahi sia-sia sama sekali. Sia-sia, dan seolah-olah antum tidak mendapatkan segala harta di dunia. Ketika di alam barzakh, kita hanya bisa mengatakan aku tidak tahu, la adri, maka semua harta yang di dunia ini seolah-olah tidak ada harganya. Memang tidak ada harganya. Semua ilmu syar'i yang kita pelajari, ilmu duniawi, kerjaan dan tabungan, semua itu memang tidak ada harganya kemudian. Maka coba kita jadikan segala amal kita dan juga tabungan-tabungan kita dan kepemilikan kita terhadap suatu harta, itu kita jadikan sebagai pijakan untuk menggapai akhirat yang bahagia, dan supaya kita bisa menjawab ini dengan jawaban yang benar. Baik, kita mulai. 3 landasan utama. Al-usul merupakan bentuk plural dari al-asl, pokok atau dasar, yaitu apa yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Seperti akar pohon, itu asal. Pokok dinding, itu asal. Ya. Jadi dinding itu kan ada asalnya, ada qawaidnya, ada apa namanya kalau di bangunan itu apa namanya? Pondasinya, ya. Ya, kita harus dibangun. Nggak bisa kita sembarangan bangun dinding gitu aja. Ya nggak bisa, harus ada qawaidnya. Ya. Pokok pohon berarti yang daripada tumbuh cabang-cabang, yaitu mulai dari akarnya. Makanya akar itu selain dinamakan jidh', bukan jidh'. Ya, dia dinamakan sebagai asal, ya. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim 24. Maka di sini dimisalkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik, yang mana akarnya itu kuat, teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Segala akar yang teguh maka akan mempermudah cabang untuk menjulang ke langit, untuk merimbunkan diri. Kalau kita lihat pohon-pohon yang besar, itu mereka diantara sebabnya pohon itu besar dan bisa menaungi, bisa bercabang, menjulang lebih banyak, karena akarnya yang bagus, akarnya sehat, thabit, kokoh, kuat, dan merambat makin ke dalam dan makin meluas dari akar-akar tersebut. Adapun kalau misalnya akar rumput itu dicabut sekali juga selesai. Dan bahkan rumput itu sendiri hanya sedikit julangan ranting atau daun-daunnya. Bahkan rumput sebagian cuma 1 saja, 2 saja. Dan akarnya yang banyak, tapi kecil. Akar lebih banyak daripada
cabangnya, maka akar yang kuat itu sangat berguna, bermanfaat untuk meneguhkan stabilitas pohon. Nah, sekarang kalimat la ilaha illallah, kalau kita sering mengucapkannya namun dalam kalbu kita enggak ke la ilaha illallah, masih berbuat syirik, maka apalah arti bicara la ilaha illallah kalau ternyata itu tidak sebagai akar yang kuat, hanya cuman lipstick saja, hanya cuman penghias lidah saja. Ya. 3 landasan utama yang disinggung oleh penulis rahimahullah ini adalah hal-hal yang akan ditanyakan pada manusia nanti di dalam kuburan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha? Apakah ketiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang? Penulis mengemukakan masalah ini dengan metode tanya jawab agar setiap orang memperhatikan masalah tersebut dengan seksama. Sebab ia adalah masalah besar dan landasan utama. Dalam ucapan beliau, ini merupakan 3 landasan yang wajib diketahui setiap manusia, karena ia adalah beberapa landasan yang akan ditanyakan kepada manusia saat ia berada di dalam kuburnya, yakni ketika telah dikebumikan dan kawan-kawannya sudah pulang. Saat itu 2 malaikat datang dan mendudukannya seraya bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang yang beriman akan menyatakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad SAW. Sedangkan orang yang ragu-ragu atau orang munafik, maka ia akan menjawab dengan, saya tidak tahu. Aku mendengarkan orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Yaitu cuma ikut-ikutan. Maka jangan jadi muslim yang cuma ikut-ikutan. Tahlil, ikutan tahlil. Orang bilang la ilallah cuma ikut-ikutan saja, la ilallah. Orang berkata Muhammad Rasulullah cuma ikutkan saja. Orang berkata Islam, ikutan Islam. Tapi mengikuti Islam hanya ikut-ikutan, tidak sampai ke kalbunya. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Dan betapa banyaknya juga di zaman sekarang yang mulai seperti ini. KTP-nya Islam, tapi agamanya Sunda Wiwitan. Nah, KTP Islam, tapi agamanya Kejawen. KTP Islam, tapi masih ngelarung laut, mempersembahkan kepala kebo kepada Nyi Blorong. Lah, yang seperti ini berarti kan Islamnya Islam KTP doang, Islam di lisan doang. Tapi secara la ilaha illallah praktiknya mana? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Pengetahuan hamba tentang Rabbnya. Mengenal Allah melalui beberapa sebab. Di antaranya dengan merenungkan dan memikirkan makhluknya. Kedua aktivitas tersebut dapat menghantarkan seseorang mengetahui Allah dan memahami kebesaran kerajaan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman. Nah, di sini ini berarti mengenal Allah yang pertama, yaitu mengenal dari ayat kauniyah namanya. Mengenal dari ayat kauniyah. Nanti akan ada mengenal dari ayat syar'iyah. Sekarang mengenal dari ayat kauniyah dulu, yaitu tentang penciptaan makhluk dan juga takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'." Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Maka berarti di sini ada anjuran terhadap kita, atas kita, untuk memperhatikan dan mentadabburi, mentafakuri kerajaan langit dan bumi dan rincian-rinciannya. Apa yang antum misalnya lihat dari pohon, gunung, sungai, binatang dan seterusnya, coba perhatikan itu semua. Ini diciptakan oleh Allah dengan begitu canggihnya, dengan segala kelebihan dan keutamaan pada makhluk ini. Iya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Inna ma'a'idhukum biwahidah, an taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru." Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian suatu hal saja, yaitu supaya kalian menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas. Yaitu menghadap Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, baik mathna berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kalian fikirkan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, malam kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Naba, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam itu sebagai selimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghasilan. Ya, mencari penghidupan. Jadi ada libas dan ada ma'ash. Dan libas di sini berarti menunjukkan pada malam hari manusia itu istirahat. Ya, tidur. Pada siang hari manusia itu apa?
bekerja, tidak tidur. Lah kalau kajiannya siang hari terus tidur, nah itu gimana? Apakah ada ayat kauliyah yang bisa kita tafakuri di situ? Ada. Yaitu bahwasanya kita ini beda tentu dengan Khaliq. Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala tidak akan ngantuk, tidak akan tidur. Kalau kita wajar ngantuk tidur itu wajar. Namun pada tempatnya tidak. Nah itu yang kadang-kadang salah tempat. Tapi kalau misalnya di kajian ngantuk, itu manusiawi bukan? Manusiawi. Manusiawi atau hewani? Manusiawi dan hewani. Karena manusia itu hewan. Hewan itu makhluk hidup. Ya, jadi manusiawi dan hewani juga. Hewan ngantuk gak? Ngantuk. Iya. Lagi tidur gak? Enggak. Wah, masa tadi antum hampir jatuh. Ya, nggak apa-apa. Antum tidur nggak apa-apa. Tapi jangan di depan anak. Kalau di depan anak nggak enak masuk di depan anak tidur. Kalau bisa ke belakang dulu tidur. Gitu. Iya. Ustaz, Afwan, anak mau ke belakang Ustaz. Apain? Tidur. Ya. Kemarin Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika kita daurah, kami daurah di kajian beliau, daurah beliau, hafizallah. Ya, ditanya tentang apakah tidur di kajian itu termasuk kemunkaran? Nah, gitu. Kemungkaran bukan ikhwan. Kemungkaran atau tidak? Maka tidak. Karena antum subscriber gitu. Kemungkaran atau bukan? Bukan. Kemarin Ustaz cerita kayak gitu. Pas Pak Idrus ngantuk. Pak Idrus yang mana? Pak Idrus kan dulu ngantuk. Oh, Pak Idrus. Umumnya antum insyaallah berposibilitas ngantuk. Jangan kan antum manapun begitu. Bukan. Kalau misalnya sampai kemungkaran gini, kalau di kajian-kajian khusus seperti kajian yang memang para talibul ilm yang memang harus betul-betul siap, maka hak dari guru untuk membangunkannya. Tapi kalau misal kajian umum, maka sebenarnya ini belum sampai ke derajat kemungkaran, wallahu a'lam. Ya. Karena ini kata beliau ini sesuatu yang tabi'i basyari ya, yaitu maklum manusia seperti apalagi itu kerja. Habis kerja ya. Jadi maklum. Tetapi apakah di sini dalam misalnya diri kita yang punya keletihan, coba lihat ketika dalam ketenangan kajian dengan ada AC dan semisalnya, jadi mudah ngantuk. Selesai kajian, terang lagi. Apa faedah yang bisa kita ambil di situ? Pas lagi kajian, ngantuknya luar biasa. Itu beneran ngantuk. Ketika Rasulullah bilang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subhanakallahumma wa bihamdika, langsung segar lagi, alhamdulillah. Mungkin Anda perlu trik kayak gitu. Tiba-tiba Subhanakallahumma bihamdika, segar semua jemaah. Habis itu terusin. Ya, kita teruskan kajian, langsung ngantuk lagi. Apa ibrohnya di situ jemaah sekalian? Anda yakin antum atau para jemaah atau ustadznya atau siapapun itu sebenarnya pengen ilmu syar'i, betul pengen. Tapi kenapa kok ketika pas kajian udah capek ngantuk, tapi ketika udah mau selesai langsung terjaga? Ada apa di situ? Ya ada setan yang mengganggu antum. Ada setan. Betul. Satu sisi kita letih. Sisi lain setan memanfaatkan keletihan dan kebosanan tersebut. Itu benar. Ada setan di situ. Ya. Makanya ketika selesai setannya langsung udah selesai tugas saya. Udah, seger lagi kita. Iya, Anda juga merasakan kegiatan masih talib dan sekarang masih talibul ilm. Kita merasakan semua itu. Ya, ketika udah ngantuk waktu masih belajar di Lipia atau pesantren, ngantuk gitu. Ya. Ustadz masih, Syekh masih aja masih ngantuk itu. Makin tawadhu, makin merendahkan hati gitu kan. Iya. Kalau antum kan duduknya di bawah, kan di kelas di bangku gitu. Kalau Anda paling ujung-ujungnya paling mentok ke meja. Kalau antum kan bisa sampai sujud itu. Iya, saking tawadhunya. Iya. Iya, syukur. Iya. Tapi ketika ustaz mengurap burdak ya.
menghardik, kum, gitu. Dengar kata kum aja, kum, itu kita langsung tegang. Itu seperti yang tercabut dari kita gitu loh. Dan itu terasa, langsung kayak ada yang terbang gitu loh. Ya setan yang terbang. Ya kayak tahu yang terbang setan jenis apa, kuntilanak langsung terbang atau apa nggak tahu dah. Tapi emang langsung keras tuh, tegang. Apalagi ustadznya ustadz killer gitu. Diberi sekali, dul, orang bisa mati. Ya gitu. Ya kan? Langsung tegang gitu. Ini berarti jemaah sekalian ikhwan, ada ayat kauniyah yang bisa kita dapatkan pada diri kita lagi tidur dan lagi terjaga. Itu ada tanda-tanda kuasa Allah di situ. Artinya kita sendiri kadang nggak bisa mengontrol diri kita. Ini kita sendiri, padahal kita udah berazam pas mau kajian, saya nggak bakal tidur. Ternyata kenyataannya beda dengan ekspektasi. Malah dia ngorok malah. Ya. Begitu juga sholat Jumat. Rata-rata jemaah sholat Jumat, insya Allah nggak tidur, saya mau dengerin. Kenyataannya tidur. Kapan bangunnya? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, langsung bangun semua itu. Beneran di mana-mana, di semua masjid sepakat kayak gitu. Di Indonesia artinya, kalau nggak tahu kalau di luar negeri karena belum pernah khutbah Jumat di luar negeri. Semua kayak gitu. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, langsung pada berubah posisi. Karena rasa apa? Bentar lagi habis. Bentar lagi habis. Itu di mana-mana kayak gitu. Berarti ada apa di sini? Di antara ayat kauniyah yang perlu kita tafakuri, manusia itu kadang nggak bisa mengontrol ngantuknya sendiri. Makanya wajar kalau misalnya melihat jemaah ada yang ngantuk, baik yang emang sudah selalu ngantuk di kajian anak, atau yang kadang-kadang itu anak wajar kan, ya, anak maklumi walaupun ya anak nasihati kalau bisa jangan, apalagi di depan anak. Kalau sampai sujud gitu, jangan sujud depan anak, nggak boleh, syirik nanti ya. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu as-samawati wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Sesungguhnya dalam silih bergantinya malam dan siang serta apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang bertakwa. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, apapun itu makhluknya. Itu semua adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kamuflasenya binatang. Binatang sebagian memiliki kamuflase dan memiliki trik untuk menghindar dari ancaman. Ketika anak ingat cerita, bukan cerita, apa yang anak saksikan ya, anak alami di beberapa tahun lalu, lupa anak kapan, beberapa tahun lalu. Jadi di desa di Ciamis itu, di kampung nenek ya. Itu kan ada got kecil aja, got kecil paling cuman segini doang. Dan itu airnya cuman air keluaran dari rumah tangga atau dari sawah menuju ke sawah lainnya. Cetek airnya, cuman cetek, bersih dan cetek, bukan bersih banget tapi cetek dan jernih gitu. Ya. Kadang-kadang di beberapa tempat ada bebatuan kecil gitu. Kadang-kadang namanya got desa ya, parit desa gitu kecil. Kadang-kadang ada kayak genangan, airnya segini, seginian tanahnya gitu. Ini misalnya ini paritnya gitu kan. Di sini ada agak cembung, isinya bukan lubang tapi cembung, isi bawahnya cuman tanah doang gitu loh. Nah, ana lagi jalan di penyisiran apa namanya di pinggir-pinggir sawah gitu, ya ada ikan. Ana nggak tahu jenis ikan kan, tapi ikan biasa, ikan yang kadang di sawah, tapi ikannya lumayan gede segini gitu loh. Apa tingginya segini gitu. Tapi pipih kan dia ini kan. Dia lagi diam di situ, ngendap di situ. Karena aliran air itu kan tipis, apa cetek gitu kan. Nggak sesuai dengan tubuhnya. Kalau dia maksain bakal gini apa? Miring gitu loh. Apa namanya, Pak? Miring. Bahasa Sunda lah. Miring. Nah, kalau misalnya di tempat itu, di spot itu, karena agak sedikit dalam, itu fit buat tubuhnya gitu loh. Fit, cocok buat tubuhnya. Hanya punya niatan baik karena itu dekat balong. Kan ada balong samping-sampingnya, tapi ini parit bukan dari balong dan nggak ke balong juga. Balong tahu balong orang Sunda balong. Nah, kolam ikan ya, biasa di desa. Nah, Anda punya niatan baik. Sayangnya ikan ini nggak tahu niatan baik Anda. Anda kasih tahu dia pun nggak paham dia. Anda punya niatan baik, pengen Anda pindahin dia ke balong. Jadi Anda pengen nangkep dia kan? Dia nggak mau, gitu loh. Nggak mau dia. Dia kabur terus, walaupun cuma segini airnya doang,
namanya anak bukan bocah petualang ya, anak kan Ustadz Metropolitan. Ustadz Bolang ya. Nah, anak ini nggak bisa, dia kabur sini, berkelit gitu kan. Sampai kan akhirnya debu-debunya itu lumpurnya itu kan keruh gitu, akhirnya jadi keruh, walaupun cuma segitu doang keruh. Mana ikannya gini kan? Anak terus pencet-pencet ininya tanah-tanahnya. Siapa tahu dia kan ngumpet gitu di bawah-bawah lumpur tanah gini. Gak ketemu ikhwan, gak ketemu. Antum di mana gitu kan? Anda punya niatan baik padahal lihat. Niatan baik ternyata nggak cukup kalau binatang, karena binatang nggak tahu ya. Ya udahlah, Anda tinggalin. Terus besoknya ikhwan, ternyata parit itu udah kering. Namanya kan kadang-kadang di desa kan beberapa parit kan tergantung dengan curah hujan, tergantung mungkin ada yang disumbat di sananya, dialihkan, kering itu parit. Besoknya Anda datang, ternyata udah kering parit itu. Dan Anda datang ke spot yang waktu itu Anda ini. Apa yang terjadi coba Ivan? Mati itu ikan, lalu udah gelepak gini udah mati beneran, bukan masih mengkepar, bukan, udah mati beneran. Anda dalam hati bilang, tuh kan, apa kata saya? Makanya kemarin mau anak saya selamatin kamu, mau anak selamatin ente ke balong. Sekarang karena akibat kesoktahuan dia, akhirnya mati dia. Apa Ibrahim bisa antum ambil di kisah ini coba? Jangan keras kepala. Jangan sok tahu. Nggak ada serokan ketika itu, nggak ada siapin apa-apa. Harus disumbat. Jadi Anda nggak mikir besok bakal kering, nggak mikir gitu. Ibrohnya adalah kita bersyukur kita itu punya akal. Ini binatang nggak punya akal, kesian dia. Itu suruh masuk aja tuh Afif. Iya itu siapa ya? Orang bengkel itu. Hah? Orang bengkel? Itu Pak. Pemimpin di mana? mandor yang bengkel. Di bengkel ini. Bengkel ya. Yang lagi ngelas ini. Iya. Oh. Enggak, suruh gini. Pak, ngapain di situ? Kalau bisa pulang aja. Speakernya nggak keluar kan? Hah? Speakernya nggak keluar kan? Kepikiran keluar. Apa? Gimana? Kepikiran keluar kan tuh. Kalau nggak salah kan speaker ada di sini. Kagetnya bercandanya. Coba itu beliau masukin aja tuh. Suruh masuk. Suruh ikut sih. Iya, suruh ikut. Daripada di situ ada 3 opsi. A, ikut kajian. B, pergi aja pulang. C, ke tempat akhwat. Oh dia ikut ya. Nah, gini kan enak. Ini ada antum tadi denger ya. Antum. Masya Allah, denger antum denger. Masya Allah, Anda kira nggak ada speaker? Apa tadi Anda nanya tentang antum kemana? Kok tadi orang jenggotan nggak tahu antum. Kalau bisa pulang aja gitu. Klarifikasi. Daripada diam di situ gitu kan. Masya Allah. Ya, taib. Oh gitu, Masya Allah. Oke, kembali ke yang tadi ikhwan. Jadi tadi kita lihat ya, ternyata kita punya akal, pengen menyelamatkan binatang yang tidak punya akal itu pun belum tentu berhasil gitu loh. Dan betapa seringnya kita mungkin menghadapi ini. Ya, kita punya akal untuk menyelamatkan binatang ini dari kesengsaraan atau hal itu ya. Maka ternyata binatang ini tetap nggak mau gitu loh. Seandainya binatang ini juga punya berakal, pasti dia menerima apa yang menjadi niatan kita. Tapi begitulah. Di sini kita bisa harusnya bersyukur dari menjadi ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang atau makhluk yang berakal diberi kelebihan dibandingkan yang tidak berakal. Ini ayat kauniyah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi
sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu dengan di segala jenis hewan. Dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Termasuk di antara, nah ini tadi sudah ayat kauniyah, sekarang ayat syar'iyah. Termasuk di antara sebab pengetahuan hamba tentang Tuhannya adalah memikirkan ayat-ayat syar'iyah, yakni wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Dalam ayat-ayat tersebut tampak kemaslahatan yang agung, di mana kehidupan makhluk di dunia dan akhirat tidak dapat berlangsung secara baik kecuali dengannya. Jadi kehidupan makhluk di dunia atau di akhirat, kita nih hidup di dunia atau di akhirat, nggak bisa baik hidup ini kecuali dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jika hamba tersebut memikirkan dan merenungkan apa yang terkandung di dalamnya berupa ilmu dan hikmah, lalu mendapati keteraturan dan kemaslahatannya buat manusia, niscaya dia mengetahui siapa Tuhannya. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak dalamnya. Baik. Rata-rata terjadi pertentangan itu karena perbedaan pemahaman atau perbedaan dasar pemahaman. Yang satu memahami sesuai syariat, yang satu memahami sesuai tradisi. Betapa seringnya tradisi itu bertentangan dengan logika dan bertentangan dengan syariat juga. Ya. Atau betapa banyaknya hawa nafsu dan keinginan bertentangan dengan logika atau bertentangan dengan syariat juga. Taib, kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Ini untuk siapa? Wali ini. Laki atau perempuan? Perempuan. Taib. Sekiranya syariat tidak mewajibkan adanya wali, kira-kira kacau nggak? Kacau. Taib. Banyak yang salah memahami hadis tentang yang janda. Janda itu dalam hadis lebih berhak untuk dirinya. Dipahami oleh sebagian dan juga termasuk dalam mazhab Hanafi, bahwasanya kalau janda itu nikah nggak harus pakai wali. Ini salah. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW berkata, siapapun yang menikah dengan tanpa wali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Yang sahih adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya misal janda ini nikah tanpa wali, maka tidak sah nikahnya, batil nikahnya. Sekiranya misal kalau misalnya maaf perawan, mungkin semua sudah maklum pakai wali. Misalnya ada janda pengen nikah tanpa wali, dia menikahkan dirinya sendiri dan sudah memang betul-betul jatuh cinta dan sudah tinggal berumah tangga saja, sah atau tidak nikahnya? Sah atau tidak? Nggak pakai wali? Tidak sah. Kalau misal disahkan dalam Islam, kira-kira banyak nggak terjadi perkawinan sembarangan? Banyak. Karena apalagi janda sangat membutuhkan suami, maka sembarangan semua orang menikah. Ya. Dan juga Nabi Islam itu di tengah-tengah antara orang yang bermudah-mudah, yaitu janda yang bermudah-mudah nikah tanpa wali, dengan antara keluarga yang kerap kali walinya itu nggak mau menikahkan si janda ini, bukan karena faktor agama, tapi karena pandangan tradisi atau ekonomi atau lainnya. Misal ada misalnya seorang janda, baik karena cerai atau karena mati suaminya atau gimana, janda perempuan ini mau nikah, ya, dan sudah cocok, sudah ridha dengan calonnya. Namun walinya siapa? Mungkin bapaknya, mungkin kakak masnya, atau mungkin adiknya laki-laki. Nggak terima suaminya fulan, nggak mau, mungkin karena faktor ekonomi, atau mungkin karena wah ini suaminya kayaknya nih jenggotan, teroris atau apa gitu, atau hal lain yang sebenarnya itu tidak menjadikan dia untuk boleh menolak menikahkan putri ini atau perempuan ini. Maka si laki-laki ini, baik bapak atau kakaknya, gak mau nikahin. Baik. Syariat punya solusinya kalau kayak gini. Solusinya apa? Perempuan ini berhak dalam Islam untuk mengajukan diri ke hakim atau KUA kalau bahasa kita sekarang, untuk meminta perwalian dari
KUA. Kalau misalnya dari keluarga nggak ada yang mau, padahal si laki-laki ini laki-laki yang akhlaknya baik, bagus, normal sebagai laki-laki. Ya, seringkali alasannya karena apa? Alasannya karena mau dipoligami gitu misalnya. Itu bukan alasan untuk tidak menikahkan saudarinya atau anaknya, putrinya. Nah, kemudian putri ini atau saudari ini, perempuan ini, ya, karena dia janda, maka dia sebenarnya punya hak untuk apa? Saya pengen nikah sama dia, jadi nggak boleh dilarang gitu loh. Jadilah walinya nggak mau. Ini walinya berdosa. Walinya berdosa karena mencegah hak putrinya atau saudarinya ini. Maka si perempuan ini berhak untuk ke KUA. Kalau sekarang KUA karena hakim yang resmi siapa lagi? KUA. Bisa juga kepada ustadz yang tersohor dan punya posisi di masyarakat itu sebenarnya bisa. Ustadz yang mudir pesantren misalnya, itu sebenarnya bisa. Cuma khawatirnya jadi subhat nanti, lebih baik ke yang resmi aja. Kalau KUA minta perwalian dari orang KUA dengan pencatatan yang resmi dari pemerintahan KUA. Itu bisa. Itu dalam Islam gitu ya. Cuman kalau itu dilakukan, kira-kira gejolak gak kira-kira di keluarga? Gejolak. Gak terima kan saudara-saudaranya? Nah sekarang yang dosa siapa? Itu satu keluarga itu dosa kalau gak ada yang ngingetin itu. Iya. Harus diingetin. Dosa itu satu keluarga. Ini nikah sama orang baik-baik soleh, wali gak terima. Ini nikah dia sendiri di pemerintah, wali gak terima. Ini wali ini sebenarnya ngapain sih tugasnya? Itu loh, paham gak? Ini yang banyak ternyata mindset seperti ini di keluarga-keluarga awam. Bahkan di keluarga-keluarga yang mungkin kenal pengajian masih belum paham hal seperti ini. Masih belum paham ya, Pak. Ya. Ya betul, kita itu belajar tauhid, akidah. Tapi karena ketidakpahaman akan hal ini dan sensitivitas kekeluargaan dan uruf masih berlaku di hati banyak dari kita, maka kadang-kadang iya tauhid ada, tapi fikih nggak punya. Jadi teman-teman ikhwah sekalian, ini kita kajian tauhid. Ada kajian fikih Pak Idrus kira-kira Pak? Kajian fikih ada? Di sini atau di mana? Oh iya, di pekan ke-24 ya? Iya. Apa kajian fikih apa tuh? Oh Hanbali, Masya Allah. Ustaz siapa? Oh gitu. Beliau ngajar fikih Syafi'i juga di sini Pak? Iya, malam. Oh gitu, Masya Allah, 2 mazhab. Sama kayak Anda juga berarti. Iya, megang 2 mazhab juga itu. Iya. Ya, taib. Ya, itu perlu seperti itu. Fikih itu perlu sekali jemaah, ikhwan. Ya, akidah perlu, itu asas. Fikih juga perlu. Jangan sampai kita akidah saja tanpa fikih. Banyak orang akidah saja tanpa fikih, akhirnya dia apa? Nggak benar keputusannya. Ya. Fikih tentang taubat. Ingat hadis Nabi SAW yang ketika seorang pembunuh 99 orang. Enggak. Itu nyari siapa orang berilmu di sini. Ditunjukkan oleh masyarakat bukan orang paling berilmu, tapi orang yang paling kelihatan berilmu. Ingat, berilmu dengan kelihatan berilmu itu beda. Ya. Bisa jadi orang pakai sorban Saudi pakai merah putih itu. Jenggotnya itu Masya Allah lebih besar daripada kepalanya. Kemudian jubah Masya Allah. Tapi dia gak ngerti apa-apa. Ini kelihatan berilmu, tapi gak punya ilmu. Ya, suatu ketika Al-Amas juga, Al-Amas, ulama salaf, ulama ya, di majlisnya ada seorang yang Masya Allah, haibah dan jenggotnya Masya Allah. Nanya suatu permasalahan, dijawab oleh Al-Amas. Dijawab, selesai, orang itu pergi. Al-Amas bilang, fulan ini jenggotnya menampung sekian ribu hadis, tapi otaknya enggak. Tapi pertanyaannya kayak anak TPA sekarang. Kalau sekarang namanya TPA. Jenggotnya seperti orang yang mampu menampung ribuan hadis. Artinya seperti ilmunya tinggi itu loh. Penampilannya, jenggotnya. Tapi pertanyaannya itu pertanyaan anak TPA. Taib. Ada orang kelihatan berilmu, maka masyarakat menunjukkan ini fulan. Ini menunjukkan memang hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak dari orang-orang masyarakat itu menilai keilmuan seseorang bukan dari hakiki ilmunya, tapi dari penampilan dan akhlaknya. Padahal orang ini gak punya ilmu yang mereka tunjuk, melainkan orang ini abid, tukang ahli ibadah, kelihatan sering beramal gitu loh. Maka ya udah, si pembunuh 99 itu datang ke si abid itu.
Ditanya, saya udah bunuh 99 orang. Saya pengen taubat, gimana? Apakah bisa saya taubat? Maka si A itu bilang, orang kayak kamu, pas udah kayak gini lah baru taubat, kau bahasa sekarang gitu. Pas gini ente baru taubat. Enggak lah, enak aja. Pas udah 99 nyawa tuh ngilangin, sekarang tinggal taubat gitu selesai, enak aja. Digituin, ibaratnya digituin kau bahasa kita sekarang. Maka ya udah, dibunuh sekalian, dilengkapin, digenepin 100. Ces, mati itu orang. Lihat, kebodohan seperti ini, kebodohan akan fikih tentang taubat menyebabkan kematian dia sendiri. Lihat tuh. Kemudian nanya lagi ke masyarakat, ini saya nyari orang yang alim bukan orang bahlul. Saya nyari orang yang mana yang alim. Ditunjukkan kepada yang berilmu beneran. Dah. Saya udah 100 kemarin ngebunuh. Ya. Genepin. Ini gimana saya mau taubat, bisa nggak saya taubat? Oh bisa kamu taubat, kalau mau tulus ikhlas kamu taubat bisa. Ya di antara caranya adalah kamu harus hijrah dari negeri asalmu yang di situ udah tersering kamu membunuh orang di situ, hijrah ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang soleh. Maka hijrah dia. Ini nih beda, orang berilmu beda. Ya, makanya ketika kita punya fikih, kita bisa menyelamatkan diri kita dengan izin Allah dan bisa juga melalui fikih kita menyelamatkan orang lain. Karena dia selamat dari dosa-dosa dia dengan fikih yang kita katakan. Walaupun kemudian dia wafat dan alhamdulillah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, alhamdulillah. Ya seperti itu ikhwas sekalian. Jadi ayat syari'iyah tadabbur itu penting. Terakhir, di antara sebab yang lain adalah apa yang diletakkan Allah dalam hati orang mukmin tentang pengetahuan kepada Allah sehingga seakan-akan ia melihat Tuhannya secara langsung. Nabi SAW bersabda saat beliau ditanya oleh Jibril tentang ihsan, beliau menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah, udah jam 5. Jazakumullah khair jazaa atas kajian antum. Semoga kita lanjut pekan depan Pak Idrus. Ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan untuk masalah wadini tentang agamanya. Barakallahu fikum jami'an, semoga akhir bulan yang berkah buat antum ya. Sehingga antum menghabisi nanti kalau liburan. Emang ada liburan antum? Kan Sabtu Ahad kan liburnya? Ahad doang. Masya Allah. Iya. Antum mending karena nggak ada liburnya, Masya Allah ya. Atau tiap hari ada libur, alhamdulillah ya. Jadi libur nggak libur, tetap ibadah pada Allah jangan tinggalkan, dan semoga apa yang Allah berikan rizki dari apa yang Allah Ta'ala berikan dari rizki, semoga itu semua berkah antum gunakan untuk kebaikan, dan semoga bisa menjadi tabungan yang baik untuk teman-teman yang belum nikah untuk nikah, yang sudah menikah untuk menafkahi dan jihad dia bersama keluarganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.